baptisan Roh Kudus pada bagaimana? Izinkan Anda ditambah oleh Roh Kudus. Dia mau melakukan sesuatu yang besar dalam hidupmu. Dia mau melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidupmu. Rasakan tawanan Roh Kudus hari ini. Haleluya. Nikmati kuasa Roh Kudus. Haleluya. Nikmati lawasan Tuhan. Haleluya. Shalom saudara, selamat datang kembali di channel kami Gaspar News Ministry bersama saya Spenial Jeffrey Salianwaring, hamba Yesus Kristus Tuhan. Baik saudara, dari fenomena yang tadi kita saksikan bersama bahwa ada dalam sebuah ibadah atau dalam sebuah penyembahan, kemudian katakanlah mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, lalu mereka berteriak-teriak histeris, bahkan ada gementar-gementar, lalu ada yang terguling-guling di lantai, dan keadaan ini justru memang sangat tidak terkontrol dan juga tidak tertib. Kemudian ini menunjukkan tidak adanya penguasaan diri, sehingga timbul pertanyaannya adalah, inikah manifestasi dari kuasa Roh Kudus yang sejati, atau ini adalah manifestasi dari kuasa yang bukan kuasa Roh Kudus, atau kata lain manifestasi dari kuasa setan atau kerasukan setan seperti itu ya. Nah, tapi saya tidak bermaksud untuk menghakimi gereja tersebut atau persekutuan tersebut atau ibadah tersebut. Cara melawannya adalah dengan memberikan pengajaran yang benar atau membagikan informasi atau data-data Alkitab yang benar berkaitan dengan manifestasi kuasa Roh Kudus, begitu ya. Jadi kita tidak asal menghakimi orang dengan berkata sesat, tidak alkitabiah, tanpa tidak disertai dengan pengajaran-pengajaran yang benar, begitu. Baik saudara, untuk penjelasan selanjutnya saya akan membahas tentang hal ini, yaitu manifestasi kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu saudara jangan tinggalkan channel ini dan saksikan terus channel ini sampai selesai. Nah baik saudara, sebelum kita masuk dalam pembahasan yang inti daripada topik kita, yaitu manifestasi kuasa Roh Kudus, perlu diketahui bahwa definisi daripada manifestasi adalah perwujudan atau bentuk dari sesuatu yang tidak kelihatan, bisa dalam bentuk sifat, tindakan, dan karakter. Nah, jadi manifestasi kuasa Roh Kudus adalah perwujudan dari kuasa Roh Kudus yang mengubahkan, mempengaruhi, dan menggerakkan seseorang sesuai dengan kehendak Allah atau sesuai dengan kehendak Roh Kudus itu sendiri. Ya. Lalu apa saja bentuk-bentuk manifestasi kuasa Roh Kudus? Di sini saya mencatat ada kurang lebih 4 bentuk manifestasi kuasa Roh Kudus. Ya mungkin saudara kalau mempelajari Alkitab mungkin bisa menemukan lebih banyak dari ini ya. Tapi saya menemukan ada 4. Yang pertama adalah dalam bentuk sifat dan karakter atau buah-buah roh. Ini manifestasi yang pertama. Itu bisa terlihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23.
Saya akan baca buat saudara. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, kalau seseorang mengalami kepenuhan Roh Kudus, lalu gerak-geriknya itu seperti orang yang tidak menguasai diri. Tentu dari ciri-ciri itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya orang itu bukan dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, tentu adalah roh lain ya, seperti itu. Lalu saudara, yang kedua, bentuk yang kedua dari manifestasi kuasa Roh Kudus adalah buah pertobatan atau perbuatan baik kepada sesama. Nah, itu terlihat di dalam Lukas pasal 3 ayat 8 sampai 14. Saya akan baca buat saudara. Ayat 8 berkata, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Nah, jadi saudara, kita sebagai orang percaya atau orang beriman, bapa kita adalah Abraham. Nah, sehingga buah perbuatan baik itu atau buah pertobatan itu harus nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat ayat 9-nya. Di situ dikatakan, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi saudara, betapa pentingnya kita menghasilkan buah pertobatan, yaitu perbuatan yang baik atau buah yang baik. Karena ini ada hubungannya juga dengan ancaman, saudara. Ya, saya tidak mengatakan bahwa manusia diselamatkan karena perbuatan baik. Tetapi di sini jelas bahwa sejatinya orang percaya atau orang yang mengaku diri sudah selamat di dalam Yesus Kristus, sejatinya dia menghasilkan buah-buah pertobatan atau perbuatan baik. Ini bukan berarti saya mengatakan kepada saudara atau saya mengajarkan kepada saudara bahwa manusia diselamatkan dengan perbuatan baik karena perbuatan baik, bukan. Tetapi perbuatan baik atau buah-buah pertobatan itu merupakan ciri-ciri daripada anak-anak Allah atau kita yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, seharusnya kita menghasilkan buah-buah pertobatan. Kalau yang tidak menghasilkan buah-buah pertobatan, itu Tuhan anggap bahwa sebenarnya dia bukan orang beriman, sehingga dia dapat dicampakkan ke lautan api. Begitu ya pengertiannya. Nah, lalu di ayat 10 dikatakan, orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Ayat 11, jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Jadi saudara, di sini lebih spesifik lagi perbuatan baik seperti apa atau buah perbuatan yang seperti apa yang harus kita lakukan. Jadi di sini jelas bahwa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Jadi saudara, saya percaya bahwa setiap orang-orang percaya tidak mungkin di dalam rumahnya itu hanya punya 1 pasang pakaian, 1 baju, dan celana misalnya. Tentu pasti orang-orang percaya itu memiliki lebih daripada 1, mungkin 2, 3, 4, bahkan mungkin bisa 10 begitu ya. Artinya bahwa untuk melakukan perbuatan baik ini atau buah pertobatan ini tidak harus menjadi kaya, saudara.
Ya. Punya 2 saja kita sudah bisa berbuat baik kepada orang lain. Nah, lalu ayat 12, ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka berkata kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Ya. Ayat 13 jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Ya, jadi kita harus bekerja dalam profesi kita. Mungkin ada yang kerjaan di kantor, di perusahaan, atau apapun bidang pekerjaan Anda, lakukanlah sesuai dengan kalau di sini ayat yang tadi kita baca, yang saya baca tadi, saya teringat kisah di Alkitab tentang Matius pemungut cukai, yang mana ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus menumpang di rumahnya. Di situ ada satu sikap pertobatan yang luar biasa, di mana dia membuka sesuatu yang mungkin selama ini ia tutup-tutupi, yaitu dia menagih lebih banyak dari yang sudah ditentukan, dan yang lebihnya itu untuk apa? Untuk kepentingan pribadinya. Jadi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dia bertobat, saudara. Dia kasih keluar uang yang selama ini dia tagih lebih dari yang sudah ditentukan itu, yang dia keluarkan, dan dia katakan bahwa saya akan membagi-bagikannya kepada orang-orang miskin. Ya, ayat 14 dikatakan, dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ya, nah hal yang ketiga, bentuk atau manifestasi dari Roh Kudus adalah memiliki keberanian untuk memberitakan Injil. Nah, itu kita baca di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Di situ dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Lalu di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31 dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ya, jadi jelas ya, ketika seseorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, manifestasinya adalah dia memiliki keberanian untuk memberitakan Injil. Poin yang keempat, atau bentuk dari manifestasi Roh Kudus dalam diri seseorang adalah penuh dengan nyanyian, ucapan syukur, kerendahan hati, penundukan diri, dan saling mengasihi dan menghormati. Ya, jadi ketika kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, di dalam hati dan juga di dalam mulut kita itu kesukaannya adalah nyanyian rohani atau puji-pujian, penyembahan kepada Tuhan. Bukan yang keluar dari mulut kita cerita orang, ya toh, maki orang, gosip orang. Itu membuktikan bahwa yang ada dalam diri kita sesungguhnya bukan Roh Kudus, ya. Ya. Ayatnya di mana, saudara? Itu saudara bisa baca sendiri ya di Efesus pasal 5 ayat 19 sampai 25. Saudara bisa baca dan renungkan sendiri dan menggali firman Tuhan lebih dalam lagi. Penyampaian saya sederhana ini saja. Jadi tujuan saya bukan untuk menyerang orang-orang atau gereja-gereja yang terlalu penekanannya kepada manifestasi sekunder. Menurut saya manifestasi sekunder ya, mereka menganggap bahwa ketika seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus harus berbahasa roh, harus gementar-gementaran, bila perlu tumbang atau guling-guling di lantai. Sebenarnya menurut saya itu pemahaman yang sangat dangkal ya, pemahaman yang sangat dangkal. Karena hal-hal seperti itu sebenarnya justru
menunjukkan sikap tidak menguasai diri. Dan kalau tidak menguasai diri berarti bertentangan dong dengan buah-buah roh itu sendiri, karena salah satu buah roh adalah penguasaan diri, begitu ya. Oke. Jadi tidak bermaksud mengatakan mereka sesat, tetapi dengan penyampaian kebenaran firman yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa ada 4 poin atau bentuk yang saya temukan ketika seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus. Manifestasinya adalah yang pertama dalam bentuk sifat dan karakter atau buah-buah roh yang terdapat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Kemudian yang kedua adalah dalam bentuk buah pertobatan atau perbuatan baik. Lalu yang ketiga adalah memiliki keberanian untuk memberitakan Injil. Dan yang keempat, seseorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, manifestasinya adalah mulutnya, hatinya penuh dengan nyanyian, ucapan syukur, kerendahan hati, penundukan diri, dan saling mengasihi dan menghormati. Baik, sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.